Kita lanjutkan. Innal aida, sesungguhnya orang yang membatalkan fi sodakotihi, sodakohnya. Ada orang yang membatalkan sodakohnya. Nah, ini ada terutama masa-masa pilkada. Sudah terlanjur dikasih kain sarung, tak menang pula. Apa? Karpet sudah terlanjur dikasih 2 gulung sampai ke ujung. Rupanya dapat suara 4. Digulung kawan balik karpet tuh. Ada orang macam tuh? Oh, kemarin tuh banyak informasi di televisi kan. Mesin air dicabut balik mesin air tuh. Atau mohon maaf dalam bentuk wakaf. Dulu dia mewakafkan tanah tuh karena memang dia tidak menengok di tanah tuh ada kemungkinan kehidupan. Ini tanah ini nampak tidak laku-laku nih kata dia. Mana tahu dengan diwakafkan dapatlah harta pada tempat yang lain. Sudah diganti Allah hartanya di tempat lain, tapi rupanya oleh pengurus ni ligat, dikumpulkan masyarakat, dibangunlah MDTA, dibangunlah TPA, dibangun ini, dibangun itu, naik dia. Gamang kawan. Hai kata dia. Ini tak iya nih kata dia, tak bisa diwakafkan ini. Ini terjadi nih Bu dan Bapak. Baru sore kemarin kalau saya tak salah. Dibatalkannya semua nazir, dibatalkannya semua, dipindahkannya ke anak kandung dia. Saya tak tahu Bapak Ibu yang mengerti hukum bisa macam tu. Hah? Tapi bisa oleh dia. Oh gitu ya? Jadi kisahnya ini yang datang nih, ini datang kemarin sahabat saya. Jadi saya ini salah satu nazir Buya kata dia. Saya ini salah satu nazir. Nah, sekarang kami berangsur-angsur yang namanya uang masyarakat kan. Uang masyarakat ini kendak sekali datang dia. Maka gabung terbangunlah MDTA. Belum selesai bang, belum selesai, tapi terus maju. Menengok maju gampang kawan. Dipindahkannya nazir anaknya yang tadi jadi nazir, ditunjuknya menjadi misalnya kepala MDTA-nya, menjadi yang jadi yayasannya, menjadi nazirnya anak-anak beliau. Ada orang yang macam itu. Jangankan itu ibu dan bapak, yang membatalkan langsung pun ada. Ini yang paling sering, yang waktu dulu tidak bersurat-surat. Yang dahulu tidak bersurat. Dulu orang kan berwakaf ayah anda lisan aja. Pas pula ayah andanya soleh. Ini tanah saya yang berlebih 6 meter kali 20 nih kata dia. Karena dia sudah memperkirakan tidak mungkin dibangun karena 6 meter. Apalagi itu di dalam. Nak dibangun rumah tentu bentuknya payah mengkondisikan 6 meter kali 20 tu. Memanjang saja dia. Maka akhirnya apa kata dia? Ini ambil ajalah oleh masjid. Bangunlah oleh masjid. Itu kan sudah wakaf. Ambillah oleh masjid. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata anaknya? Tak pernah ayah bilang macam tu. Tak pernah ayah tu bilang macam tu. Dihadapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ini buktinya bapak ni, bapak ni, bapak ni, bapak ni. Walaupun bapak bersaksi saya tak pernah mendengar kata dia. Macam mana? Lalu diurusnya surat tanah tu. Karena memang dahulu nak ada surat wakafnya, akhirnya yang terjadi surat sertifikat hak milik. Berganti. Bahkan sudah terjadi bangunan itu karena tak diuruskan dahulu surat-suratnya. Dahulu orang hanya unsur percaya dengan percaya saja. Orang mana pernah dahulu menduga surat-surat ini begitu penting seperti sekarang. Apa yang terjadi? Terpaksa dirobohkan.
Nah, orang yang membatalkan, kata Nabi, wakafnya, sedekahnya, infaknya, kal kalbi, seperti, mohon maaf, seperti anjing, ya'udu fi qai'ihi, yang memakan muntahnya. Jadi bukan memuntahkan makanannya, tapi memakan. Mana yang lebih parah, memuntahkan makanan atau memakan muntah? Jadi seburuk-buruk orang yang membatalkan wakaf, infak, sedekah itu, mohon maaf, bagaikan anjing yang memakan muntahnya. Saya menghimbau ibu dan bapak, kalau ada ibu dan bapak dapat orang macam ini, tolong ingatkan, sampaikan ini kepada mereka. Karena saya yakin ibu dan bapak mungkin pernah mendengar kisah-kisah macam ini. Karena kadang-kadang yang membatalkan ini anak yang bersangkutan. Kadang anak itu orang pengajian pula. Ustaz pernah mengalami? Pernah. Kalau besok emak tiada, kata emak ini ceramah saya ini kan disiarkan nih. Kalau ada yang merasa dengan ceramah saya ini, mudah-mudahan terbuka lah pintu hatinya. Saya bercakap di masjid, tidak pun diserahkan kepada saya, sikit pun tak merasa rugi saya. Sikit pun tak merasa rugi. Tetapi kasihan emak beliau. Emak beliau. Makanya pegawai beliau asal bertemu dengan saya menangis dia. Terbayang oleh saya ketika ibu dulu mengasihi Pak Ustaz tanah itu. Apa kata emaknya? Pak Ustaz, kalau nak membangun pondok, pakailah, ambillah, bunda wakafkan tanah bunda ni. Bangun dulu 1/2 hektar, Pak Ustaz. Tengah-tengah kotanya. Saya tak sebutkan di mana tempat, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Bangunlah yang 1/2 hektar ni Pak Ustaz. Nanti kalau sudah nampak oleh bunda tumbuh, maka bunda tambah itu tanah. Ini tanah ni sekian hektar jumlahnya. Pokoknya nampak oleh bunda dulu, tidak ada masalah. Baiklah bunda. Tak puas sekali berjumpa, besoknya dikumpulkan anak-anak beliau. Anak-anaknya ini orang pengajian. Yang satu kelompok pengajian A, yang satu kelompok pengajian B, mewakili 2 kelompok yang sekarang cukup banyak jamaahnya di Pekanbaru. Saya tak sebutkan kelompok mana, juga untuk menjaga kode etik jurnalistik dan kehormatan organisasi. Berkumpullah anak-anaknya. Lai dah adik kalian tu siap mah? Sewaktu maknya hidup siap. Habis itu wak menunggu mak beliau ni telah tiada, karena ibu ni tak berapa lama kemudian masuk rumah sakit. Kita tak mungkin mengurus surat-surat itu kepada orang masuk rumah sakit. Rupanya berpulang ke rahmatullah. Ditunggu sehari 2 hari, sampai sekarang 1 tahun 2 tahun. Akhirnya ada yang berani bertanya, jadi tanah itu dikasih ke Ustaz Edi Azhar ni kan langsung. Sudah kami kasih lengkap dengan surat-suratnya. Saya kalau tak menghagak saya Ustaz, sudahlah tak dapat tanah tu. Awak pula dibilang dikasih tanah tu. Sudah kami kasih dengan Ustaz di Azhar tu lengkap dengan tanah-tanah. Kalau memang dikasih ke kita surat tanah tu, kita ganti berapa kali dia tak ganti. Sudahlah tak amanah kepada wakaf emak dia tu, kadang menfitnah pula. Tapi itulah adanya manusia sebahagiannya hari ini. Makanya kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal amin. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal emaknya orang soleh, ayahnya, emaknya soleha, ayahnya soleh. Secara zahir kita menengok anak-anaknya, itu orang-orang takut mati nampaknya. Takut-takut menghadapi kematian kalau tak siap. Tapi rupanya kalau sudah urusan tanah luas, duitnya banyak di tengah kota, berubah. Ingat, itu wakaf. Wakaf itu harta Allah. Walaupun belum sempat disuratkan, surat itu hanya manusia yang membuat.
di hadapan Allah, dia telah tercatat. Saya selewat di depan jalan tu, ya Allah, kalaulah jadi tanah bunda tu dititip kepada saya, tegak pondok di situ, saya bilang, apa kata bunda tu? Rindu bunda anak. Dia sampai memanggil saya tu anak. Di belakang rumah bunda ni besok ada santri-santri yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau itu tegak sekarang, memang zahirnya dia tak menyaksikan, tapi rohnya insya Allah bisa menghadiri, maksudnya menyaksikan kebaikan-kebaikan itu. Kalau itu menyangkut ibu dan bapak, jangan pernah mengambil harta sodakoh yang sudah diberikan oleh ayah mak kita. Jangan coba-coba. Itu kalau istilah orang Minang, orang makan harato macam itu ke bawahnya indak baurek, katehnya indak bapucuk, di tengah-tengahnya digiriak dek kumbang. Yang macam-macam harta macam tu. Jangan coba-coba. Allah